Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hestiana Yuliawati, mahasiswa manajemen Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan berbincang-bincang dan tentunya memberikan opini saya tentang gaya kepemimpinan dari Howard Scott. Bagi yang suka dan yang tidak suka minum kopi, tentunya kita semua tahu kedai kopi modern asal Amerika yang bernama Starbucks. Karena Starbucks sangat terkenal dan memiliki banyak cabang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jika saya membaca biografi tentang Howard Scott, yang adalah pemilik dari Starbucks, beliau memang bukan pendiri Starbucks, tetapi berkat kegigihannya, beliau bisa menjadi pemilik Starbucks. Beliau termasuk orang yang miskin dan bekerja di Starbucks dengan posisi direktur pemasaran. Dulu Starbucks bukan kedai kopi yang kita kenal seperti sekarang ini, melainkan penjual alat pemanggang dan biji kopi, belum menjual minuman kopinya. Pada tahun 1983, Howard Scott melakukan perjalanan ke Italia. Beliau dibuat kagum dengan konsep penjualan di sana, di mana kedai kopi merupakan tempat yang nyaman untuk berbincang dan berkumpul. Saat beliau kembali, beliau ingin membuat konsep yang sama dengan konsep kedai kopi yang ada di Italia. Tetapi ide beliau itu ditolak. Sehingga akhirnya dia keluar dari Starbucks dan beliau membuat kedai kopi sendiri. Beliau membuka bisnis kedai kopi yang diberi nama Il Giornale. Dan setahun setelah menjalani bisnisnya, pada akhirnya beliau mendengar bahwa Starbucks memiliki kesulitan bisnis dan Starbucks dijual. Akhirnya beliau membeli Starbucks yang berada di Seattle. Dapat kita lihat bahwa gaya kepemimpinan Howard Scott tidak hanya berada di zona nyaman saja, tetapi beliau selalu membuat inovasi-inovasi baru dan berani mencoba hal-hal baru untuk mengikuti perkembangan zaman. Sehingga bisnis yang ia geluti berkembang. Kisah Starbucks belum menjadi kesuksesan yang konsisten. Pada saat Howard Scott pensiun, bisnisnya mengalami penurunan sehingga beliau sendiri mengatakan bahwa Starbucks kehilangan jiwanya. Pada tahun 2018, beliau kembali menjadi CEO dan dia menghidupkan kembali Starbucks dengan membawa perhatian baru pada efisiensi dan operasi perusahaan. Pada dasarnya, pendekatan Nuraliyahlah sendiri sebelumnya terhadap strategi dan manajemen perusahaan yang mungkin tidak lagi digunakan. Makanya Starbucks kehilangan jiwanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam saya bertutur kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.